kembali lagi di channel saya, Rizda Lestari. Di video kali ini saya akan membahas tentang manusia dan lingkungan. Yang A, ada definisi manusia dan lingkungan. Yang pertama ada manusia. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, dengan memiliki potensi dan akal, kalbu dan potensi-potensi lain untuk digunakan sebagai modal pengembangan kehidupan. Menurut Ismail Rajavi, manusia merupakan makhluk kosmis yang sangat penting. Manusia mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan itu adalah kunci dikarunianya akal. Dengan dikaruniai akal, manusia dapat mengembangi bakat dan potensi yang dimilikinya, serta mampu mengatur alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai amanah. Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk zon politikon, yang artinya bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Yang kedua ialah lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Apa itu lingkungan alam? Lingkungan alam ialah lingkungan yang terbentuk dari proses alami, misalnya pegunungan, danau, hutan, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan buatan ialah lingkungan yang terbentuk sedemikian rupa oleh manusia, misalnya gedung sekolah, bangunan rumah, kolam ikan, taman, dan lain-lain. Pada zaman dahulu, nenek moyang manusia telah berusaha menaklukkan alam demi mempertahankan hidupnya. Manusia dengan segala perilakunya dengan merusak alam dan menciptakan terjadinya banjir di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, sebaliknya, banjir rutin terjadi membentuk perilaku manusia yang khas dari mereka. Jadi, dari kesimpulan ini adalah menjaga kebersihan itu sangatlah penting karena mencegahnya terjadinya banjir pada lingkungan kita. Kemudian Sonnenfeld pernah mengatakan dalam Giffardnya pada tahun 1997 bahwa manusia dapat digolongkan ke dalam beberapa tipe dan contohnya yaitu environmental risk taking, yaitu yang dimana dapat diketahui seberapa jauh individu mau melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko tinggi di suatu lingkungan. Yang kedua, environmental sensitivity, yaitu yang dimana individu yang memiliki poin yang tinggi. Pada kategori ini manusia cenderung secara benar dan cepat mampu mempersepsikan lingkungannya apakah baik atau buruk pada dirinya. Yang ketiga, environmental mobility, yaitu yang dimana dapat melihat sampai seberapa jauh individu suka mengunjungi tempat-tempat yang eksotik dan beresiko untuk dijelajahi. Yang terakhir, environmental control, yang dapat dipergunakan untuk melihat sampai sejauh mana nih kepercayaan individu bahwa lingkungan alamnya mampu mengendalikan perilaku mereka. Berikutnya yang B, konsep Islam dengan lingkungan, sosial, dan budaya. Kebergantungan manusia terhadap lingkungan yang baik tentu merupakan suatu hal utama dalam pelestariannya berdasarkan nilai-nilai akhlakul karimah yang berpedoman pada Al-Quranul Karim dan hadis. Upaya pelestarian lingkungan hidup secara Islam adalah bagian daripada amal soleh. Karena itu, manusia yang beriman dan melaksanakan aktivitas keberagamannya secara komprehensif tertentu tidak akan melupakan diri agar senantiasa patuh pada aturan-aturan sunatullah yang ada. Dalam hubungan pelestarian lingkungan hidup yang sehat akan berpengaruh terhadap makanan, tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian yang dimakan oleh makhluk ciptaan Tuhan, dan termaksud manusia yang sungguh bergantung pada rantai makanan dan tumbuhan-tumbuhan atau buah-buahan maupun sayur-sayuran yang dimakannya tetap dalam keadaan halal dan sehat. Karena itu Allah menyuruhkan makan makanan yang halal dan baik, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban Wazkuru ni'matallaha in kuntum iyyahu
ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang Allah telah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Kemudian selanjutnya adalah kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil karya manusia dan pemikiran manusia untuk diperbaiki, mengindahkan, dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam masyarakat. Kebudayaan pada dasarnya mengalami perkembangan selaras ataupun mengikuti arus adaptasi lingkungannya di sekitarnya, atau pelaku kebudayaan yang berperan aktif di dalamnya. Kebudayaan diketahui karena adanya karya-karya atau kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Perkembangan yang dilakukan manusia akan berakibat pula pada perkembangan budaya. Karena manusia tersebut adalah makhluk agen budaya, jika manusia mampu dalam agen budaya atau aturan-aturan dalam budaya sebagai makhluk berbudaya, bukan saja sebagai pelestari nilai-nilai kebudayaan yang dihasilkan manusia sebelumnya atau dikenal sejarah nenek moyang, melainkan termaksud melestarikan karya-karya kebudayaan. Ada beberapa sikap hubungan antara agama dan kebudayaan, yaitu yang pertama sikap radikal. Di sini dijelaskan maksud dari sikap radikal itu ialah agama menentang kebudayaan. Ini merupakan sikap radikal dan eksklusif menekankan pertentangan antara agama dan kebudayaan. Yang kedua adalah sikap akomodasi. Di sini dijelaskan maksud dari sikap akomodasi itu adalah agama milik kebudayaan. Sikap ini menunjukkan keselarasan antara agama dan kebudayaan. Dan yang ketiga, sikap perpaduan. Di sini dijelaskan ialah agama di atas kebudayaan. Sikap ini menunjukkan adanya suatu keterikatan antara agama dan kebudayaan. Dan yang terakhir ada sikap pembaharuan. Maksudnya adalah agama memperbaharui kebudayaan. Sikap ini menunjukkan bahwa agama harus memperbaharui masyarakat dan segala sesuatu yang bertalian di dalamnya. Dan yang terakhir adalah C, yaitu contoh lingkungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk berbagai contoh lingkungan sosial yang ada dalam kehidupan seseorang, yaitu antara lain, pertama ada keluarga, 1. Percakapan saat makan, 2. Proses meminta saran seorang anak ketika melanjutkan studi pendidikan, 3. Dan kejadian-kejadian yang lainnya. 2. Masyarakat. Yang pertama, musyawarah tentang kegiatan 17-an. Yang kedua, kegiatan gotong royong. Yang ketiga, kegiatan siskamling di lingkungan rumah. Yang ketiga, sekolah. Yang pertama ada pemilihan ketua OSIS, 2. Pemilihan ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Yang ketiga, penjadwalan piket kelas. Yang keempat ada misal saja untuk lingkungan sosial ekonomi ini seperti ketika pergi ke pasar, koperasi, sampai berbelanja di warung kelontong. Dan yang terakhir budaya, yaitu misal saja untuk dalam budaya seperti adanya festival batik atau tari sanggar yang kesemua tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian seseorang pada sejarah serta kearifan lokal.